Baik, selamat bagi teman-teman semua. Hari ini kita akan mempelajari materi yang ke-12 di kuliah pembelajaran mesin, yakni tentang experimental design. Nah, untuk outline-nya hari ini yang kita bahas ada yang pertama adalah motivasinya, kenapa harus ada experimental design ya, kenapa eksperimen itu harus didesain begitu. Kemudian kita akan bahas tentang train test split, kemudian metode sampling, kemudian kita akan bahas stratified split, var comparison, kemudian hyperparameter tuning, kemudian reproducibility. Nah, untuk motivasinya, kalau kita punya model, punya akurasi 95%, apakah bisa dikatakan bahwa model tersebut bagus begitu ya? Nah, jawabannya adalah belum tentu karena 95% itu bisa jadi karena overfitting begitu ya. Bisa jadi karena data leakage, bisa jadi evaluasinya tidak fair, kemudian bisa jadi dia ada split data bias begitu. Nah, kalau eksperimental desainnya tidak baik begitu ya, hasilnya itu bisa menyesatkan. Sepertinya akurasinya bagus tapi ternyata tidak begitu ya. Nah, model juga bisa sulit dibandingkan dengan eksperimental desain yang tidak bagus begitu ya. Bisa jadi eksperimennya tidak fair dan kemudian hasilnya tidak reproducible atau tidak bisa diproduksi ulang. Kemarin hasilnya 95%, setelah kemudian kamu run lagi hasilnya nggak bisa, misalnya 80% saja begitu, sehingga tidak reproducible. Nah, dalam research and industry begitu ya, eksperimental design ini dipakai untuk memastikan supaya hasilnya itu valid dan fair begitu ya, dan model itu benar-benar bekerja sesuai dengan keinginan atau harapan kita begitu. Nah, contoh kesalahan eksperimennya misalnya gini. Kasus yang pertama, model A akurasinya 90%, kemudian model B itu akurasinya 85%. Nah, bahwa dikatakan model A itu belum tentu lebih baik. Kenapa? Karena bisa jadi begitu ya, split datanya berbeda. Misalnya, model A di splitnya 90-10, model B misalnya 70-30. Itu berbeda. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa dibandingkan. Nah, kemudian yang kedua, preprocessingnya berbeda. Mungkin datasetnya sama tapi preprocessingnya beda. Yang A misalnya ada normalisasi, B-nya tidak, sehingga tidak bisa dibandingkan juga. Yang kemudian tuningnya berbeda. Tuningnya berbeda, misalnya di model A itu KNN tapi K-nya 3, model B KNN misalnya mungkin beda, bukan KNN begitu ya. Mungkin misalnya model A epochnya misalnya sampai 20, model B itu hanya 10 begitu ya. Kemudian random seed-nya berbeda, begitu juga bisa menentukan perbedaan. Nah, bayangkan kalau ujian, teman-teman ujian, kemudian mahasiswa mungkin kelompok A mendapatkan soal yang lebih mudah, sementara mahasiswa yang kelompok B mendapatkan soal yang susah begitu ya. Sehingga tidak bisa saya bandingkan bahwa misalnya ternyata nilai A lebih besar, lebih bagus-bagus nilainya. Saya akan bilang oh ternyata mahasiswa kelas A lebih bagus begitu. Tidak bisa dibandingkan karena soalnya tidak setara atau tidak seimbang begitu. Nah, di pembelajaran mesin sendiri, kalau datanya, preprocessingnya, evaluasinya tidak sama, maka hasilnya itu tidak fair untuk dibandingkan. Begitu. Nah, dengan experimental design ini harapannya akan membantu membandingkan model secara lebih fair. Parameternya juga lebih optimal, biasnya juga bisa dikurangi, hasilnya valid dan meningkatkan reproducibility. Bisa diproduksi ulang begitu ya, diulang lagi hasilnya akan sama. Begitu. Nah, di workflow machine learning eksperimen sendiri kita yang pertama adalah dataset, preprocessing, split data, training, evaluasi, dan analisis. Nah, di sini nanti eksperimental design kita ini akan mengatur splitnya bagaimana, evaluasinya bagaimana, dan bagaimana model tersebut dibandingkan supaya apa? Supaya fair atau adil. Contoh eksperimen machine learning adalah apakah PCA, menggunakan PCA itu bisa meningkatkan akurasi begitu ya. Kemudian model mana yang terbaik, berapa nilai K optimal, misalnya pakai KNN begitu ya, apakah data imbalance mempengaruhi hasil dan sebagainya. Itu adalah contoh eksperimen machine learning, dan itu nanti bagaimana gitu ya, bisa dibilang dia kalau dibandingkan itu
adil, pakai PCA dan tanpa PCA. Misalnya pakai SVM versus pakai decision tree gitu ya, model mana yang terbaik. Kemudian nilai K optimal misalnya K sama dengan 3 atau K sama dengan 5 dan seterusnya. Begitu. Nah, pada point reproducibility bahwa eksperimen machine learning itu harus bisa diulang oleh peneliti lain atau diri sendiri di masa depan. Sekarang saya running hasilnya 85%. Besok saya run ulang hasilnya jadi 83. Mungkin nanti saya run lagi hasilnya 86. Kemudian kalau orang lain pengen run, oh nggak bisa dan sebagainya. Hasilnya atau jauh jadi 60 atau 70%. Berarti dia tidak ada tidak reproducibility-nya tidak bagus begitu. Ini kurang bagus. Nah, harus dicatat apanya? Datasetnya, preprocessing-nya, parameternya, random seed-nya, sama evaluation metricnya. Harus benar-benar sama. Nah, bahwa setelah pertemuan ini nanti teman-teman setelah belajar eksperimen desain begitu ya, teman-teman bisa melakukan apa? Bisa memahami eksperimental design, melakukan comparison perbandingan yang fair begitu, adil begitu ya. Kemudian bisa menggunakan cross validation, bisa memilih evaluation metric yang tepat dan membuat eksperimen machine learning itu yang valid. Bagian pertama, train file test split. Teman-teman kemarin mungkin kita sudah sering bahas begitu ya, bahwa dataset itu dibagi menjadi training, validation, dan testing. Kenapa harus dibagi? Kalau model dilatih dan diuji menggunakan data yang sama, hasil evaluasinya tidak valid. Kemarin kita sudah bahas ini. Misalnya, saya memberi soal latihan kepada teman-teman, kemudian soal ujiannya juga sama. Berarti ya, itu berarti kan ujian sudah bocor begitu ya. Teman-teman mungkin akan menghafal jawaban daripada mempelajari konsepnya begitu. Nah, kemudian dengan machine learning, jika tidak dibagi gitu ya, model bisa menghafal, tapi nanti kalau ada soal baru lagi gagal. Berarti apa? Pemahamannya tidak ada begitu. Nah, kalau training set itu digunakan untuk melatih model, untuk latihan, validation ini untuk tuning atau memilih model terbaik. Jadi kalau saat training ada training, ada val dalam proses yang sama begitu ya. Misalnya 75% untuk misalnya untuk training. Kemudian mungkin 15% untuk validation. Berarti apa? Misalnya mau mencari K terbaik dari KNN. Nah, atau learning rate terbaik atau jumlah PCA optimal. Nah, itu diambil dari validation set. Nah, nanti model yang paling baik dari hasil validasinya diambil untuk apa? Diuji dengan dataset yang baru atau yang belum pernah dipakai untuk training dan validasi. Nah, di testing set inilah yang mengukur apa? Kemampuan generalisasi si model. Ini bagus apa enggak? Kira-kira ini adalah gambaran dari dunia nyata kalau dia dipakai di sistem yang benar-benar ditanam begitu ya, atau dipakai di dunia nyata begitu. Nah, yang berikutnya adalah metode sampling. Bagaimana kita mau membagi ke trend test file tadi ya, training, validation, testing. Bagaimana cara baginya gitu ya. Saya di perkuliahan ini kita akan bahas 3. Yang pertama adalah holdout estimation, yang kedua adalah repeated random sampling, yang ketiga adalah cross validation. Nah, untuk holdout estimation, cara baginya trend file test bagaimana gitu ya. Ini contohnya ya. Contohnya membaginya misalnya 70, 15, 15. Berarti kalau kita punya 1000 sampel, 700 kita pakai untuk training, 15-nya kita untuk 15% 150 sampel untuk validasi, dan 150 sampelnya untuk testing. Holdout estimation sendiri ini adalah metode apa? Metode evaluasi di mana dataset dibagi menjadi bagian terpisah yang tidak saling tumpang tindih. Jadi yang di data training, file, dan tes itu berbeda-beda. Tidak ada yang duplikat begitu ya. Nah, training untuk melatih, validation untuk tuning, begitu ya, test set untuk evaluasi akhir atau generalisasi begitu. Nah, kemudian alurnya adalah dataset, misalnya dataset 100% begitu ya, misalnya ada 1000 tadi, kita split begitu ya, 70, 15, 15. Ini sebenarnya sudah di random dulu begitu. Nah, kemudian di train pakai dataset 70% tadi, kemudian tuning dan seleksi modelnya kita pakai validasi, kemudian di evaluasi akhir pakai testing begitu. Ini adalah ilustrasinya begitu ya. Kalau
kelasnya imbalance gitu, kita pakai stratified split agar proporsi kelasnya tetap terjaga. Misalnya apa namanya, kita punya dataset asli 1000, kelas A itu 800, kelas B cuma 200. Di sini ada imbalance datanya nggak seimbang. Nah, kemudian kalau begitu bagi-baginya supaya pas bagaimana begitu ya, proporsinya supaya pas di dalam training validation test gitu ya. Jadi kita lakukan stratify atau stratified split. Di sini di trainingnya berarti dari kita kan ambil 70%, berarti 700 dari sampel tersebut begitu. Nah, karena proporsi kelas kita adalah 80-20 begitu ya, 80 untuk kelas A, 20 untuk kelas B, sehingga dari 700 ini juga diambil 80% dari kelas A dan 20% dari kelas B. Nah, sehingga dari 700 ini terdiri 560 dari kelas A dan 140 dari kelas B. Kemudian validation set juga begitu. Dia adalah 15%. 15%-nya adalah 150 dari 1000. Nah, ini diambilnya juga 80-20. 80% dari 150-nya harus dari kelas A dan 20% sisanya dari kelas B. Begitu juga untuk tes set. Begitu. Keunggulannya si Hollow estimation ini adalah dia itu lebih sederhana dan mudah dipahami. Nah, ada set khusus untuk tuning gitu ya, validation set. Kemudian di evaluasi akhirnya itu lebih tidak bias karena tes set tidak pernah dilihat sebelumnya, sehingga dia lebih cocok untuk dataset yang berukuran cukup besar. Kalau kurang besar nanti pakai apa Bu bagusnya? Biasanya kita pakai K-fold cross validation biasanya. Kemudian yang berikutnya adalah ilustrasi repeated random sampling ya. Di repeated random sampling atau RRS, dia konsepnya adalah seperti holdout tadi. Seperti holdout gitu ya. Data split itu diacak dulu secara acak, lalu proses training dan evaluasi dilakukan beberapa kali dengan pembagian data yang berbeda. Seperti holdout tapi diulang-ulang dengan di random lagi begitu. Seperti itu. Nah, tujuannya adalah mendapatkan estimasi performa yang lebih stabil dan reliable dibandingkan satu kali split. Misalnya, kalau kita split satu kali, random satu kali misalnya, akurasinya misalnya adalah 80% begitu. Kemudian kita ulang lagi di kita random lagi gitu ya, bagi lagi, bisa jadi dia hasilnya berbeda, misalnya jadi 85, kemudian yang ketiga 83 dan seterusnya. Itu diulang-ulang sampai beberapa kali. Misalnya saya lakukan holdout estimation dengan datasetnya itu tadi di random dengan random state yang berbeda sampai 10 kali, kemudian hasil output akhirnya yang diambil adalah hasil rata-rata begitu. Nah, ilustrasi prosesnya sebenarnya sama persis seperti holdout estimation, hanya saja bedanya adalah setiap kali mau di holdout tadi di random ulang begitu, sehingga nanti output akhirnya adalah rata-rata akurasinya atau rata-ratanya begitu. Nah, kemudian teknik yang terakhir adalah cross validation. Dia akan membagi data ke dalam K bagian atau K-fold begitu ya. Nah, seperti bayangkan teman-teman ada satu kertas ditekuk begitu ya. Ditekuk misalnya 5 fold, berarti kita tekuk jadi 5 gitu. Nah, berarti kalau misalnya kita punya 1000 nih, kita bagi menjadi 5 bagian, berarti satu partnya isinya adalah 200 begitu ya. Nah, ketika satu part diisi jadi 200 begitu ya, teman-teman bisa perhatikan di gambar sini. Di sini masing-masing 200 begitu ya. Kemudian di bagian merah ini adalah untuk testing, sementara yang bagian putih ini untuk training begitu. Sehingga apa? Dalam 5 fold cross validation ini, nah bagian ini kita pakai testing, 4 bagian lainnya untuk training. Kemudian yang fold yang kedua, bagian ini untuk training ya. Misalnya yang kedua ini adalah untuk testing begitu. Dan seterusnya. Jadi semua data seluruh dataset ini
pernah merasakan jadi data testing minimal 1 kali begitu. Nah, jadi pernah semua jadi merasakan jadi data testing atau dipakai untuk tes. Nah, kemudian stratified sampling. Nah, stratified sampling itu dibagi secara adil, kita tadi sudah bahas. Dia stratified sampling itu sebenarnya gimana sih? Nah, di sini misalnya saya punya oranye 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian hijaunya hanya 4 ya. 6 banding 4 begitu ya, 60% sama 40%. Namanya stratified sampling, berarti kita di sini jumlahnya berbeda atau imbalance begitu ya. Nah, final samplingnya adalah misalnya kita ambil di sini 2, di sini adalah 1 perbandingannya, kan 60% sama 40% begitu. Nah, kemudian kalau di sini kemudian untuk stratified cross validation sendiri adalah ini fault tadi yang kita sudah bahas begitu ya. Kita bagi dia sesuai dengan komposisinya atau di stratify begitu ya. Kalau stratified bahwa setiap fault baik trend maupun tes punya proporsi kelas yang mirip dengan dataset asli. Seperti tadi, misalnya kelas A itu isinya misalnya di sini 90%, kelas B hanya 10%, begitu totalnya 100 begitu ya. Jadi setiap faultnya di sini misalnya setiap kotak-kotak ini gitu ya, itu isinya adalah kelas A itu adalah 90%, kelas B adalah 10%. Ketika kita bagi 5, 100 bagi 5 berarti adalah 20. Totalnya memang 20 begitu ya, harus 20. Hanya saja pembagiannya adalah kelas A-nya itu adalah 90%, kelas B-nya adalah 10%. Sudah sesuai dengan proporsi awalnya begitu. Nah, keuntungannya stratified fault ini dia menjaga proporsi supaya tetap stabil gitu ya proporsinya. Kemudian evaluasinya itu akan lebih fair dan tidak bias. Kemudian dia sangat penting untuk dataset yang tidak seimbang atau imbalance begitu. Nah, nanti evaluasinya bagaimana itu? Kan ada 5 kali, Bu. Berarti apa? Karena ada 5 kali, 5 potong berarti ya. Jadi nanti biasanya evaluasi akhirnya diambil dengan merata-rata begitu ya dari tes tadi. Jadi karena semuanya sudah merasakan jadi data tes sekali, evaluasinya adalah mengambil rata-rata dari 5 kali testing ini. Nah, kemudian berikutnya tentang fair comparison and experimental variables. Nah, bayangkan teman-teman jika ada 2 model akurasinya berbeda. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa belum tentu gitu ya akurasi yang lebih tinggi itu lebih bagus. Kita harus cek dulu apakah eksperimennya itu fair. Apakah variabel eksperimen memang sudah sama atau belum begitu ya. Fair comparison ini penting. Nah, penting karena bahwa tujuan si experimental design adalah membandingkan model supaya dia adil. Kalau tidak fair, berarti hasil eksperimennya itu tidak valid, menyesatkan dan bisa sulit dipercaya. Prinsipnya adalah saat membandingkan model, datasetnya harus sama, begitu ya. Preprocessingnya harus sama, kecuali kalau teman-teman membandingkan teknik preprocessing, berarti yang sisanya harus sama, begitu ya. Split datanya harus sama, kecuali memang tujuannya membandingkan split, sisanya harus sementara setting lain tidak boleh berbeda. Evaluation metriknya sama, kemudian random seed-nya juga harus sama, kecuali memang tujuannya akan membandingkan random seed begitu. Nah, intinya adalah yang berubah hanya variabel yang ingin kita uji saja. Jadi tidak bisa mengubah beberapa variabel sekaligus kemudian kamu langsung bandingkan. Itu tidak adil begitu. Nah, kemudian di dalam eksperimen itu sendiri, eksperimental itu sendiri ada beberapa variabel. Yang pertama adalah independent variable, kemudian dependent variable, kemudian controlled variable. Independent variable itu apa? Dia adalah variabel yang diubah dan diuji pengaruhnya. Contohnya algoritmanya, misalnya awalnya SVM, kita ganti jadi misalnya jadi KNN atau decision tree. Misalnya jumlah PCA, saya mau berapa PC-nya? Misalnya saya mau PC 1 dan PC 2, berarti ada 2 PC, atau mau 3 PC dan seterusnya.
Atau nilai K pada KNN, oh saya mau 3, oh 5, oh 7, itu adalah independent variable, termasuk dengan learning rate-nya, begitu. Nah, kemudian untuk dependent variable, dia adalah variabel hasil yang ingin diukur atau yang dipengaruhi. Misalnya apa? Metrik kita, metrik evaluasi kita. Kalau sudah diubah-ubah independent variabelnya, harapannya dependent variabelnya akan dipengaruhi atau ikut berubah. Tapi dia tidak kita otak-atik, dia adalah output yang kita kejar, begitu ya. Misalnya akurasi, F1 score, RMSE, silute, training time, dan sebagainya. Kemudian untuk control variable, bahwa variabel yang dijaga tetap sama agar eksperimennya itu adalah fair. Contohnya datasetnya tetap sama begitu ya, preprocessingnya misalnya harus sama, trend test splitnya harus sama, misalnya 70-30 ya harus 70-30 begitu ya. Kemudian random state-nya sama dan evaluation metriknya juga harus sama. Itu adalah controlled variable yang kita jaga supaya tetap sama atau tidak berubah. Nah, contohnya di eksperimen PCA, tujuan kita adalah mengetahui pengaruh jumlah PC. Misalnya mau PC, kalau PC saya pakai 2 PC, 2 prinsipal komponen, kira-kira akurasi seberapa? Kalau PC-nya 3, 4, 5, dan seterusnya begitu ya. Nah, berarti yang independent variable adalah jumlah PC-nya, adalah jumlah prinsipal komponennya. Kemudian dependent variable-nya adalah jumlah akurasinya, dan control variable-nya adalah dataset-nya, split-nya, modelnya begitu. Nah, contohnya misalnya jumlah PC 2. Nah, 5, 10. Kemudian kumulatif variance atau akurasinya itu adalah 70. Apa namanya ini? Kumulatif variance-nya yang mempengaruhi data begitu ya. Nah, ternyata ini akurasinya misalnya 80, 85, 88, 86 begitu ya. Ternyata di sini misalnya optimum PC-nya adalah 5 begitu ya. 5 akurasinya 88 begitu ya. Ternyata misalnya variance-nya lebih besar tapi belum tentu akurasinya lebih baik, padahal dengan 97 kumulatif variance harapannya itu akan lebih akurat, tapi ternyata enggak juga begitu misalnya. Ini nanti bisa jadi kesimpulan. Nah, kemudian kita lakukan perubahan adalah satu variabel dalam satu waktu. Dalam suatu perbandingan, prinsip yang penting adalah ubah satu variabel dulu saja. Contoh, ketika kita mau membandingkan logistik regression sama SVM, maka preprocessingnya kita jaga supaya tetap sama dan splitnya itu sama begitu. Nah, kemudian untuk random seed-nya, bahwa randomness ini dapat mempengaruhi split data, training, dan inisialisasi. Kita pakai random state tertentu agar eksperimennya itu irreproducible. Misalnya random state-nya 42, sehingga dia nggak akan berubah-berubah. Kalau kita tidak tentukan random state, kita tidak isi random state begitu ya, setiap kali kita run hasilnya akan berubah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cherry picking. Cherry picking ini bagaimana? Dia adalah memilih hasil terbaik saja dan mengabaikan hasil lain. Nah, misalnya saya coba nih 2 kali split, tapi hasil yang terbaik aja saya pakai, yang lainnya tidak dipakai. Apa? Karena saya mau misalnya dari 20 kali saya cuma mau ambil satu yang paling bagus. Ini tidak fair atau tidak adil. Karena apa? Tidak merepresentasikan performa yang sebenarnya. Supaya bisa fair, bagaimana? Bisa dilaporkan performa rata-rata dari 20 splitter tersebut. Begitu. Nah, kemudian hyperparameter tuning, dia mencari konfigurasi model terbaik. Apakah model machine learning itu langsung berikan hasil optimal sekali kita run, spread gitu ya? Tidak selalu, seringnya malah tidak begitu ya. Seringnya itu malah kita belum menemukan hasil yang paling optimum. Nah, sebagian besar model itu akan punya parameter yang harus diatur supaya performanya optimal. Misal apa namanya? Misal KNN, kita ngotak-atik jumlah K. Nah, ada 2 jenis, parameter sama hyperparameter. Bedanya apa? Kalau parameter itu adalah yang dipelajari model. Dia misalnya kalau weight pada neural network misalnya itu adalah parameter. Kemudian
Kalau dia misalnya model linear regression, dia ada misalnya dia sama dengan mx plus b, berarti m-nya itu adalah gradien, itu adalah parameter yang dipelajari dan itu bukan dipelajari dan bukan kita yang setting begitu. Kalau hyperparameter adalah kita yang tentukan, yang ditentukan oleh pengguna, itu adalah hyperparameter, sehingga apa, ada istilah hyperparameter tuning gitu. Kalau KNN kita otak-atik jumlah K-nya mau berapa K-nya begitu ya. Misalnya decision tree kita hyperparameter adalah max depth, seberapa dalam tree-nya. Kalau SVM kita bisa otak-atik misalnya nilai C dan kernelnya. Random forest kita bisa pakai N estimatornya. Neural network kita bisa otak-atik learning rate dan epoch-nya. Banyak sekali yang bisa kita otak-atik di sini. Nah, di hyperparameter ini akan mempengaruhi apa? Akurasi, overfitting, underfitting, training time gitu ya. Itu akan dipengaruhi oleh hyperparameter. Misalnya di KNN, kalau K-nya terlalu kecil, dia akan jadi overfitting. Kalau terlalu besar, dari underfitting, begitu. Nah, cara paling sederhana adalah dengan manual tuning. Mencoba beberapa nilai. Misalnya, saya mau nyari K optimum dari KNN. Saya coba nih K-nya. Apakah 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian saya bandingkan berapa akurasinya, misalnya F1 score dan lain-lain. Misalnya 1, 3, 5, 7, oh akurasinya sekian. Oh ternyata yang paling optimum adalah dengan K sama dengan 5. Kemudian itu diambil. Itu adalah manual tuning. Nah, kemudian strategi eksperimennya itu ada berbagai macam begitu ya. Yang pertama adalah best guess, tebakan terbaik gitu ya. Yang kedua adalah one factor at a time, satu faktor dalam sekali waktu. Yang ketiga adalah factorial design, semua kombinasi dicoba. Misal saya mau memakai KNN dan menggabungkannya dengan PCA. Faktor 1 adalah jumlah K, faktor 2 adalah jumlah principal komponen. Nah, best case dia adalah menggunakan setting yang kita yakini adalah konfigurasi yang terbaik. Misalnya kita yakin bahwa K sama dengan 3 itu terbaik, itu KNN. Kemudian PCA dengan PC sama dengan 2 adalah yang terbaik. Sehingga apa? Kita coba konfigurasi ini. Misalnya gini, pakai K sama dengan 3 dulu, nggak pakai PCA. Kemudian berikutnya adalah K sama dengan 3 ditambah PCA, begitu. Itu adalah best case. Tebakan ya, kira-kira yang paling bagus ini. Nah, tapi kekurangannya adalah ini tidak menjamin konfigurasinya adalah yang terbaik. Nah, kemudian berikutnya adalah strategi one factor at a time, satu faktor dalam satu waktu. Kita gunakan dulu baseline-nya atau default setting-nya untuk semua faktor, lalu kita ubah satu-satu. Misalnya, KNN, K-nya sama dengan 3 dulu. Kemudian di PCA, PC-nya diganti dulu. 2 dulu, kemudian 3, lalu 4, begitu. Lalu gantian. Gitu ya, lalu gantian. Ketika PC-nya sama dengan 3, K-nya kita ganti 1, 3, 5, 7, gitu. Nah, kalau ada 2 faktor, K sama PC misalnya, 10 level tiap faktor, sehingga ada 2 kali 10, ada 20 konfigurasi. Nah, ini tetap ada kekurangan. Kekurangannya adalah tidak ada interaksi antar faktor. Ini salah. Bayangkan, berarti kalau kita coba K sama dengan 3, PC 2, 3, 4, kemudian kita cek PC sama dengan 3, K-nya 1, 3, 5, 7, berarti kita nganggap tidak ada hubungannya K sama dengan 1 dengan PCA dengan PC 2. Begitu. Nggak ada hubungannya, sehingga ini juga belum tepat. Maksudnya kita belum nyoba semuanya. Tidak menganggap itu ada interaksinya, begitu. Kemudian strategi eksperimen yang terakhir adalah factorial design atau grid search. Grid search adalah menguji semua kombinasi hyperparameter. Semua kombinasi yang diuji, lalu performa terbaiknya diambil. Factorial design maksudnya apa? Faktor divariasikan bersama-sama, atau misalnya K-nya adalah 4, 1, 3, 5, 7, ada 4 jenis. PCA-nya juga 4, berarti 4 kali 4, berarti ada 16 konfigurasi, begitu. Ini adalah yang paling tepat. Nah, guideline dalam eksperimen ini yang pertama adalah tentukan dulu tujuan studinya ngapain. Misalnya membandingkan teknik A dengan teknik B. Kemudian yang kedua adalah pemilihan variabel responnya. Variabelnya mau apa.
faktor dan levelnya, faktornya, algoritmanya apa, datasetnya apa, parameternya apa, kemudian levelnya misalnya KNN K91, apa 3 atau 5 dan seterusnya. Nah, kemudian desain eksperimennya bagaimana? Misalnya saya mau pakai k-fold cross validation, K sama dengan 5 misalnya. Kemudian kita lakukan eksperimen, kemudian kita analisis secara statistik. Habis itu kita lakukan bentukan kesimpulan dan sarannya. Oke. Sebagai penutup bahwa machine learning ini ya bukan hanya untuk mencari akurasi tertinggi, tetapi merancang eksperimen yang valid, fair, dan bisa direproduksi kembali. Gitu. Terima kasih.